Bismillahirrahmanirrahim. Imam besar dari Habib Ba'alwi. Para Habib sekarang dah pada gundah gulana akibat tes DNA. Mungkin siang dan malam sulit untuk tidur sampai mencaci maki terhadap tesis Kiai Imad dan para zuriat Wali Songo. Padahal zuriat Wali Songo itu berani tes DNA. Kalau yang dari Habib Ba'alwi ini sebagian ada yang udah tes DNA. Ini menurut Dokter Sugeng loh ya, narkoba internasional lah. Itu darah tes DNA-nya haplogrupnya itu darah Yahudi ya, haplo grup G. Kalau pas mendengarkan ceramahnya itu yang membuat gundah gulana dari para Habib Ba'alwi, mulai dari R sampai B, bisa juga dari A sampai Z nih. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya Beb. Dan sekarang dengan tesis Kiai Imad ini semakin tidak dipercaya para oknum-oknum, para Habib dari Ba'alwi yang ngaku cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak bisa mencerminkan, meneladani sikap seperti sikap tawaduknya Rasulullah. Inilah yang membuat munculnya tesis Kiai Imad. Apalagi seperti di negara Arab Saudi. Bagi yang ngaku-ngaku zuriat Rasulullah sudah mewajibkan menyertakan tes DNA ya. Semoga saja di Indonesia sebentar lagi juga seperti itu ya, dan Menteri Agama cepat bergerak dan menanggapi agar perpecahan umat Islam ini tidak terjadi. Kalau melihat dan mendengarkan ceramah oknum Habib Ba'alwi ini, terkadang juga gimana ya, mau tertawa sendiri. Masa ada yang bisa mematikan api neraka? Habib. Terus ada yang mi'raj 70 kali. Itu ya ajaran apa itu? Kalau menurut saya ya itu ya sesat lah kalau menurut saya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai ya, manusia suci yang paling mulia di dunia ini, mi'raj itu pun hanya sekali seumur hidup, dan itu membawa oleh perintah dari Allah berupa sholat 5 waktu ya. Dan itu masih kita peringati setiap tahun. Nah, kalau seandainya mi'raj sampai 70 kali itu oleh-olehnya apa gitu. Aduh. Itu ceramah apa ndeleming gitu. Tapi itulah oknum Habib yang harus kita waspadai, dan yang akhir-akhir ini juga membuat resah. Banyak bermunculan makam-makam palsu, makam-makam tua yang banyak dibuat
bin Yahya ini ya kalau. Dan ngerinya lagi kalau Indonesia itu semakin banyak makam palsu itu mungkin akan mengambil alih warga pribumi. Ya yang kita takutkan kan itu. Seperti di Palestina itu kan kaum Yahudi banyak yang membuat makam-makam palsu. Misalkan ditulis sekian ratus tahun atau beribu tahun, nanti 50 entah 100 tahun lagi anak cucunya bisa mengklaim, wah ini tanah kami, ini tanah milik kami. Nah, akhirnya yang masyarakat asli situ kan kalah. Buktinya apa? Ini buktinya makam. Nah, itu yang harus kita waspadai bersama ya. Seperti yang dibicarakan Yai Imad dan Gus Fuad yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai hal itu terjadi dan anak cucu kita nanti menyesal ya. Kalau tanahnya diklaim oleh kaum Habib-Habib dari keturunan Yaman ini. Padahal dari dulu yang namanya yang saya tahu yang asli keturunan Rasulullah anak cucu Rasul itu biasanya itu panggilannya Sayyid ya, Sayyid dan Syarif itu ya. Aduh, ya Allah. Dan sekarang mereka ini Habib-Habib Alwi ini pamornya ibaratnya itu sudah yang dulu misalkan kalau lampu itu ibaratnya 100 watt, sekarang mungkin tinggal kriah-kriah ya, tinggal kecil ya, paling tinggal 10 watt entah 5 watt itu. Ya karena ulah mereka sendiri kalau dipikir-pikir. Dan kemarin pas ada pengajian di Malang itu ya, Hall Malang entah Hall Habib siapa itu. Pas waktu itu saya nggak bisa datang, namun pas lihat di video yang nggak datang hallnya Habib ini di Malang matanya picek atau matanya picek. Nah itu kan tidak mencerminkan zuriat Rasulullah. Seharusnya tidak begitu. Oh kenapa kok tidak bisa datang misalkan. Namanya orang kan ya gimana, ada yang ibaratnya rezekinya pas-pasan, ada yang harus mencari nafkah untuk keluarga, siapa tahu dia capek. Jadi secara ringkas ya misalkan membacakan sholawat atau apa di rumah kan ya nggak apa-apa, niatnya juga untuk mencari nafkah keluarga. Namun apa nggak disangka-sangka malah berkah saya nggak datang katanya matanya picek gitu. Ya Allah ya Rabbi, itu kan tidak mencerminkan akhlak mulia Rasulullah yang ngakunya zuriat Nabi ya, zuriat Rasulullah. Nah, itu yang harus kita waspadai, termasuk jangan sampai lah Indonesia ini makam-makam para pahlawan kita dipalsukan. Itu yang harus kita usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan semoga pemerintah cepat bertindak bagi siapa saja yang ngaku-ngaku zuriat Rasulullah harus menyertakan tes DNA seperti di negara Arab Saudi biar negeri ini tentram, tidak gaduh ya, yang kaum muslimin tidak terpecah belah. Nah, itu oke, sampai di sini dulu. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Rabb.
rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.